Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anakku? Tetap semangat belajar di rumah. Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat, dan selalu dalam lindungan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Untuk hari ini kita akan belajar PPKN tema 9 Kayanya Negeriku, subtema 3 Pelestarian Sumber Daya Alam Indonesia. Ya. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, mari kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, terima kasih. Semoga dengan bacaan tadi materi yang akan Pak Odin sampaikan bisa mudah kalian pahami. Ya. Sebelum masuk ke pelajaran, perlu Pak Odin sampaikan kompetensi dasarnya dan tujuan pembelajarannya untuk materi hari ini. Ya. Kompetensi dasar yaitu 3.2 adalah mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. KD 4.2 menyajikan hasil identifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan pembelajaran pada kesempatan hari ini adalah yang pertama, diharapkan kalian nanti setelah belajar kalian dapat memahami kewajiban dan hak terhadap lingkungan dengan penuh kepedulian. Yang kedua, diharapkan setelah mempelajari materi ini kalian dapat mengidentifikasi perilaku-perilaku yang menunjukkan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh kepedulian. Artinya kepedulian di sini itu adalah dengan kerelaan hati, tidak dengan keterpaksaan, dengan panggilan hati. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga adalah diharapkan nanti kalian dapat menemukan contoh perilaku yang menunjukkan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh kepedulian. Yang terakhir atau yang keempat adalah kalian diharapkan dapat menunjukkan akibat tidak dilaksanakannya hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Menunjukkan akibatnya kalau tidak melaksanakan hak dan kewajiban itu piye? Ya, itu ya. Oke. Sebelum materi, silahkan kalian persiapkan bukunya, buku siswa. Silahkan dibuka buku siswanya ya, halaman 115. Ya, ada bacaan tentang Hari Air Sedunia. Ya, bacanya kurang lebih seperti ini ya. Di sampingnya Pak Odin ini Hari Air Sedunia. Nah, kalian baca ya Pak Odin. Sambil kalian baca, Pak Odin menerangkan sedikit. Ya, Hari Air Sedunia itu jatuh dan atau diperingati setiap tanggal berapa anak-anak? Ya, bagus. Tanggal 22 Maret. Berarti kemarin ya, belum lama ini ya, Hari Air Sedunia. Selanjutnya adalah persediaan air di dunia itu semakin lama semakin berkurang, padahal penduduknya akan semakin bertambah. Dan kalian perlu tahu bahwa 75% dari tubuh kita itu adalah mengandung air. Berarti air merupakan kebutuhan yang paling pokok. Itu ya. Nah, seperti di dalam bagan seperti ini ya, kebutuhan air per orang per hari itu minum itu 10 liter ya, minimal 8 liter lah ya. Untuk memasak itu minimal 20 liter. Kebersihan diri, mandi, cuci, kakus itu 30 liter. Mencuci pakaian itu 4 liter. 40 liter. Nah, 40 liter. Nah, terus membersihkan rumah itu 50 liter. Menumbuhkan bahan makanan untuk rumah tangga itu 60 liter. Sanitasi air bersih itu 70 liter. Nah, sekarang kalau kalian tambahin misalkan ada mencuci mobil, mencuci motor, mencuci sepeda, itu tambah berapa lagi? Berarti total ada berapa liter per orang per hari itu? Wow, banyak kan? Nah,
Maka dari itu kita harus mulai dari sekarang mulai menghemat air. Ya. Terus bagaimana Pak untuk mengurangi krisis? Nah, ini ada beberapa tindakan yang dapat kita lakukan untuk dapat membantu mengurangi krisis air bersih. Yang pertama, pasti ya menghemat penggunaan air. Tuh, jadi jangan digunakan secara boros. 2, membuat lubang resapan. Lubang resapan berguna untuk menampung air. Jadi nanti dibuat lubang resapan. Kalau kita sumur resapan itu nanti biar airnya bisa masuk ke dalam tanah dan diserap oleh tanah dan akan menjadi air tanah yang bersih. Nah, 3 adalah menanam pohon supaya akar-akar pohon dapat menahan air dalam tanah. Jadi kalau tidak ada pohon, tidak ada akarnya, tidak bisa menyimpan air tanah itu ya. Harus ada tanamannya, harus ada akarnya untuk menahan air supaya tetap di situ. Oke. Agar sumber daya alam dapat lestari atau tetap lestari, kita harus apa yang kita lakukan? Seperti tadi, 1, penghematan bahan bakar dan listriknya, menggunakan energi alternatif, misalnya matahari, air, angin, dan lain sebagainya. 3, menanam kembali hutan-hutan yang gundul atau disebut juga dengan reboisasi. Selanjutnya 4 adalah melakukan pembibitan jenis tanaman yang unggul agar tidak punah, terutama tanaman-tanaman yang sudah hampir punah itu kita ditanam lagi. Yang keenam adalah tidak membuang sampah atau limbah ke wilayah perairan, baik itu di sungai, baik itu di laut, baik itu di parit maupun yang air mengalir yang untuk pembuangannya harus ada harus ditampung dulu, disaring dulu, baru dibuang. Ya. 7 adalah tidak menebang hutan secara liar. Kita harus melakukan tebang pilih. Artinya apa? Yang kita tebang adalah pohon-pohon yang berusia sudah tua, yang sudah besar-besar. Kemudian kita menebang satu pohon sebisa mungkin menanam satu pohon. Ya, menggantikan pohon yang lebih muda. Ya, selanjutnya adalah tidak menangkap ikan dengan menggunakan racun, listrik maupun bahan peledak. Ya, nanti kalau menggunakan racun semua mati, termasuk ikan-ikan yang masih kecil-kecil mati semua. Kalau menggunakan listrik nanti juga akan membahayakan kita. Kita juga akan bisa tersetrum juga. Bahan peledak apalagi semua akan mati semua. Lebih baik apa? Kita menggunakan jaring, kita menggunakan pancing, itu lebih bagus. Nah, itu untuk cara melestarikan atau usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk melestarikan sumber daya alam. Nah, sekarang kita akan masuk ke pelaksanaan hak dan kewajiban yang harus seimbang. Ya, pelaksanaan hak dan kewajiban haruslah berjalan seimbang. Agar apa? Agar kehidupan dapat berjalan dengan aman, nyaman, tertib, dan semuanya kebutuhan akan terpenuhi dengan baik. Sebagai warga negara yang baik, kita harus melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Tidak boleh ya kita terus menuntut hak kita menuntut haknya kita, tapi kewajiban kita tidak kita laksanakan. Jadi kalau kita menuntut hak, ya kita harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu. Kalau kewajiban sudah dilaksanakan, baru kita meminta hak kita. Ya. Undang-Undang Dasar 1945 telah memberikan jaminan akan pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara, sehingga tidak dibenarkan jika warga negara hanya melaksanakan salah satunya. Misalnya, aku melaksanakan kewajibanku saja, aku melaksanakan hakku saja, tidak bisa. Tapi keduanya antara kewajiban dan hak itu harus rata, harus seimbang, harus selalu beriringan. Nah, ini adalah contoh pelaksanaan hak dan kewajiban yang seimbang. Jika ingin sehat, kamu harus menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggalmu. Tuh ya. Jadi kalau hak kamu ingin sehat, nah kewajibannya apa? Yaitu kewajibannya harus menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Sekarang
Yang kedua, jika ingin terhindar dari banjir, jangan membuang sampah di sungai. Nah, sudah tahu rumahnya dekat sungai, di bibir sungai dibuang, sampahnya dibuang di sungai. Nah, ternyata di sana, di daerah aliran sungai yang sana itu sudah banyak sampahnya. Akhirnya buntu salurannya, di sana semakin kecil sungainya dan airnya meluap ke atas, akhirnya terjadilah banjir. Ya. Contoh yang ketiga, jika kalian menginginkan udara yang bersih, maka kalian juga harus mau menanam pohon. Jangan cuma menebang tok, tapi juga menanam pohon. Itu ya, contoh pelaksanaan hak dan kewajiban yang seimbang. Nah, timbulnya bencana alam atau bencana salah satunya disebabkan oleh sebagian besar dari kita atau masyarakat yang tidak melaksanakan kewajiban terhadap alam sekitar. Jadi timbulnya bencana alam itu sebenarnya kuncinya itu ada pada kita sendiri. Kalau kita tidak melaksanakan kewajiban, hanya meminta hak-haknya saja terhadap lingkungan, maka lingkungan juga tidak akan melaksanakan kewajibannya. Ya. Oke, selanjutnya mereka yang membuat kerusakan tanpa mau melakukan usaha-usaha pelestarian, nah, terutama misalnya contoh di tebing, ya di hutan di lereng gunung misalnya. Wah, ada pohon yang besar-besar, wah ditebangi terus untuk apa? Untuk membuat mebel. Tetapi dia tidak mengingat bahwa sebenarnya pohon-pohon besar-besar itu justru yang bisa menahan derasnya aliran kalau hujan, aliran air. Nah, tiba-tiba karena hutan sudah gundul, di gunung itu sudah gundul, aliran air langsung turun ke bawah dan terjadilah banjir. Mungkin itu saja yang dapat Pak Odi sampaikan. Semoga kalian dapat memahami. Apabila kurang paham bisa membuka lagi buku siswa, buku LKS maupun video-video yang lainnya. Untuk itu tetap semangat belajar di rumah, tetap patuhi protokol kesehatan. Kalau tidak perlu jangan keluar rumah. Pak Odi tutup. Terima kasih. Kita tutup dulu. Sebelum Pak Odi tutup, kita tutup dengan membaca doa, membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, tetap semangat. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.